Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sidang jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam kini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk ber'ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah sebentar lagi kuliah umum atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zaki LC. Ya, kepada Al-Ustaz Ahmad Zaki LC nanti kita minta pemaparan beliau ya tentang kajian beliau pada malam ini, ya tentunya tentang pengantar Ramadan. Mudah-mudahan kita yang berhadir semuanya insyaallah akan mendapatkan ilmu dari beliau, kemudian akan bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam tak lupa disampaikan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu ya kita minta kepada Ustaz ya untuk menyampaikan ceramah agama kepada kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka acara dengan bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zaki LC kita persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap derap langkah kaki kita itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dek berhubung iko pertama kali ambo duduk di muka Bapak Ibu, rancak kita kenalan dulu, betul tak Bu? Jadi rancak kita kenalan dulu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama ambo itu Ahmad Zaki. Kalau versi lebih lengkapnya itu Ahmad Zaki LC atau Ahmad Zaki LC. Kemudian ambo kampung dari Suliki Payakumbuh. Kini domisili di Gaduik Tilatang Kamang. Aktivitas sehari-hari ambo sama adik ambo Ustadz Asyam Hafiz lah, pernah Ustadz Asyam Hafiz kemari Pak?
Alun pernah wasni, alun pernah apa? Alun, bila-bila mungkin undanglah beliau ke musaji kita. Jadi Ustaz Asyam Hafiz ko adik kandung ambo. Tu beliau termasuk Ustaz besar jo lah di Bukit Tinggi. Kalau ditengok jo ambo sama beliau ko mirip kami berdua. Tapi kalau ditengok-tengok mana, yo agak-agak ganteng ambo seketik gitu. Misalnya diundang beliau kemarin itu. Jadi kami buka usaha, sama-sama buka usaha di Bukit Tinggi. Nah, kemudian aku sempat menempuh pendidikan di Man Koto Baru Padang Panjang, jurusan PK, program khusus. Habis itu lanjut kuliah ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan Syariah Islamiyah. Jadi suatu kehormatan bagi ambo bisa duduk di muka Bapak Ibu pada malam yang berbahagia. Nah, jadi kalau berhubung tema requestnya tidak ada, jadi ambo agih dua pilihan kepada Bapak Ibu. Tiga pilihan yang rancak kita bahas. Jadi pilihan yang pertama, kita akan membahas kitab Irsyadus Salikin min Akhta'il Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang mana judulnya kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut, sekaligus nanti kita akan singgung mengenai salat tarawih. Saja kesalahan-kesalahan ketika tarawih itu akan kita dibahas di pilihan yang pertama. Sedangkan pilihan yang kedua, kita akan membahas Irsyadus Salikin min Akhta'is Sha'imin, kesalahan-kesalahan yang sering dilaksanakan ketika kita sedang puasa. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut, yang mana kesalahan tadi itu bisa merusak, bahkan membatalkan puasa kita. Awak puasa, tapi ternyata puasa tadi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Itu pilihan yang kedua. Sedangkan pilihan yang ketiga, aku yang agak relax bu, yang agak tenang, agak santai temanya. Kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Nah, apa saja ibadah-ibadah yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan tahun kini. Jadi di antara tiga pilihan itu, yang rancak Bapak Ibu? Yang pertama, Pak? Yang pertama kesalahan ketika sholat. Yang kedua kesalahan bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga amalan-amalan yang rancak kita banyakan di bulan Ramadan. Rancak Bapak Ibu? Nomor dua, Pak? Nomor satu, Bu? Nomor satu saja, Pak? Nomor satu saja. Kalau ketiga-tiga sampai jam 1 ada siko. Baik, insya Allah pada kesempatan yang mulia ke Bapak Ibu, nah kita akan membahas mengenai apa saja kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Dan insya Allah memang waktu kita terbatas, Bu. Tapi insya Allah bisa lah agak 2 atau 3 pertanyaan, atau minimal malah kita sembahyang agak-agak 3 atau 4 pertanyaan, insya Allah bisa lah kita jawab nanti. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab di ujung kajian insya Allah. Baik, bakal penting bagi kami membahas mengenai kesalahan ketika salat. Karena banyak di antara umat Islam, orang salatnya salat juga. Nah, tapi apa yang terjadi? Mereka beribadah tanpa ilmu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Salatnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lapeh dari kajian kita kini bertambah pemahaman kita, semakin sempurna kualitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kita kepada kesalahan pertama yang sering dilaksanakan umat Islam ketika melaksanakan salat. Yang pertama, menahan buang angin ketika melaksanakan salat. Kalau mau boleh tahu di situ kita tarawihnya 23 ya Pak? 22 atau berapa Pak? 22. Kalau 22 kan santai tuh. Misalkan mereka ibu parangke dari rumah, para ibu aman-aman saja. Nah, tapi ketika tiba di gerbang, tiba-tiba para awak mules bako gitu, karena ketika pas babuku tadi makan mie padeh level 20. Tiba-tiba mulas langsung. Sedangkan di musajid oranglah azan isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mayangkan ibu kaja dulu. Ibu kaja takbiratul ihram bersama imam, atau kita pergi ke WC dulu? WC dulu. Ustaz, kalau kami pergi ke WC dulu tuh tak sempat kami takbiratul ihram bersama imam. Biarlah tak sempat takbiratul ihram bersama imam. Yang penting salatnya nanti khusyuk. Ketimbang kita sedang sakit parwi, kita mengajar takbiratul ihram bersama imam sepanjang solat, awak menahankan tidur. Nah, itu Bapak Ibu, kita pergi ke WC dulu. Akhirnya setelah kita pergi ke WC, kita lapian hajat kita. Kemudian pertanyaannya Pak, sebelum kita baru dua, setelah takantuk tadi, perlu tak kita istinja? Apa arti istinja? Bersuci. Kalau bahasa awaknya maaf cakap cebok. Setelah buang angin perlu kita istinja, Bu? Kalau Pak perlu, kalau Ibu perlu tidak, Bu? Nah, Ustaz, perlu kami istinja setelah buang angin, Ustaz? Jawabannya tergantung. Tergantung jenis kantuinya. Misalkan modeko, awak kebetulan pas bauku tadi itu masuk sadalahnya. Yang padeh, yang manis, yang dingin, yang angin masuk sadalahnya. Kemudian tambah pula 3 kali. Awak kalau makan tambah 3 kali, itu biasanya maaf cakap ada yang lalu biasa itu. Kalau lah mau dikoko, maka dianjurkan mana untuk istinja. Tapi kalau misalkan ambo barangke dari gadik, misalkan jo motor, hujan-hujanan kamari, tiba di kota kecil. Kota Katir, tiba di kota Katir, tiba-tiba aku maaf cakap lah kantik sebab itu biasanya kalau masuk angin itu tidak ada yang lalu, maka tidak dianjurkan mana untuk istinja. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin istinja itu jauh lebih afdol. Ulang istinja kita baru dua masuk ke dalam masjid. Pas di rakaat yang pertama salat isya parik aman. Rakaat kedua, rakaat ketiga, pari aman. Pas rakaat yang kampe, bangki sakit pari balik. Mayangkan ay ibu bapak lakukan. Awak batalkan salat atau lanjutkan salat sampai salam. Nah, maranca, awak lanjutkan salat sampai awal di rakaat yang kampe ini kawan. Sedangkan ku pari tanggung mulasnya. Maranca, awak batalkan atau lanjutkan. Jawabannya tergantung kekuatan kantuinya. Kalau misalkan laisa ujung-ujung jari, maka lebih baik kita lanjutkan. Tapi kalau lah tasasak memerah lu muka mana handap. Kalau lu reure gigi mana handap. Maka lebih baik kita batalkan. Makanya kita ulang nanti. Makanya untuk Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, awak kan salat tarawih nanti lama tuh Pak, 23 rakaat. Kalau seandainya sakit paru, ya udah kita keluar saja. Nanti kita hitung bara jumlah rakaat salat tarawih bersama imam, yang kurang-kurangnya nanti kita laksanakan salat sunnah. Makanya jadi tahan kanti itu, beko makku menahan kanti ketika sujud ku takwi beko kok talape. Aku hati-hati ke Pak, aku kanti ku kalau babunyi awak yang malu, kalau tidak babunyi orang sabalik mati ku. Aku hati-hati. Nah, makanya Bapak Ibu makruh hukumnya menahan buang angin ketika sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum yang kedua yang kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan sholat, terburu-buru dan tergesa-gesa dalam melaksanakan salat. Maksudnya tuh Ustadz, misalkan ibu Bapak pernah enggak mencari video itu orang Jawa sembahyang tarawihnya tutup 10 menit. Ada ibu mencari video itu? Lain. Kira-kira andaikan ada imam bilang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Pertanyaan, salat itu sah atau tidak? Bapak tidak sah? Karena indah tumak dinah.
Padahal Bapak Ibu, tumakninah itu merupakan syarat sah salat Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan tumakninah itu kalau dalam bahasa apa artinya, Pak? Berhenti sejenak. Kalau secara istilah, tumakninah adalah tidak melakukan gerakan berikutnya sampai gerakan yang sebelumnya sempurna. Contoh misalkan Allahu Akbar sampai waladdallin amin. Habis itu dibacanya misalnya surah Al-Ikhlas. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Inyo indak boleh i'tidal sampai rukuknya sempurna. Rukuk yang sempurna itu akhir. Boleh buat agak disko, Pak? Boleh. Rukuk yang mungkin tak belakangnya Pak. Mohon maaf. Nah, rukuk yang sempurna itu kira-kira tuh, Bu. Ketika telapak tangan letaknya di atas lutut. Nah, andai kan ada orang salatnya modeko, salatnya rukuknya sah tidak? Modeko yang salat sah tidak? Sah. Bagus gitu tangannya ada di atas lutut. Dalam hadis Rasulullah mengatakan tidaklah sah seorang muslim sampai ia melaksanakan rukuk tangannya di atas lutut, dan indak sah sujud di antara kalian sampai kakinya tak cacah ka sajadah. Jadi sebenarnya kalau ada orang rukuk medeko sih sah tapi belum sempurna. Yang sempurna itu inyo ndak hanya meletakkan tangannya di atas lututnya, tapi kemudian inyo mendorong lututnya sampai kakinya lurus, punggungnya lurus. Nah, kemudian inyo bisa memastikan posisinya seperti go. Kakinya lurus, punggungnya lurus, mata mencelek ke tempat sujud. Jadi belum boleh inyo i'tidal sampai rukuknya sempurna. Kadang mau menengok semua, aduh imam Allahu Akbar, Assalamualaikum. Onde Masya Allah, ambo kalau adu di tempat orang sembahyang tu, ambo lakak kepala imam. Baru gitu, indah hanya salatnya tidak sah, tapi mereka berdosa. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita harus buru-buru dalam melaksanakan salat, contoh, misalkan Ibu Juapa pengen melakukan perjalanan ke Jakarta, Jobus ANS misalkan. Baranti di suatu rumah makan, Ibu Juapa makan, kemudian kita sembahyang isya. Pas nioka sembahyang, kata bos diumumkan kepada penumpang bus ANS tujuan Jakarta, sebentar lagi bus akan berangkat. Nah, Ibu Juapa nioka salat. Daripada kita membaca yang sunnah-sunnahnya, mending baca yang rukun-rukunnya tapi sempurna. Contohnya, takbiratul ihram ketika salat wajib atau sunnah? Wajib, ini rukun. Membaca doa iftitah rukun atau sunnah? Sunnah, tidak usah dibaca. Al-Fatihah rukun atau sunnah? Rukun. Wajib atau tidak dibaca? Wajib. Ayat pendek rukun atau sunnah? Sunnah, tidak usah dibaca. Kemudian ketika rukuk itu minimal kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi barangkali. Minimal sekali saja. Hukumnya sunnah. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu saja baca. Ingat Bu, kalau tasasa. Jadi misalkan, Pak, cepatlah Pak, kita berangkat deh Pak, fokus sebentar lagi ke berangkat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bacaannya batua tapi capek, tidak ada masalah sampai waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada membaca Allah berkabir Allah wasilah ini wajah wajah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar subhanallah. Daripada itu membaca bahwa itu tanggung kurang aja itu Bang. Makanya Bapak Ibu, biarlah kita membaca yang rukun-rukun saja, yang penting bacaannya sempurna.
Makanya Bapak Ibu hati-hati, hati-hati. Nah, jadi jangan sampai salah. Oh, jadi kalau Abu membaca yang rukun-rukun saja boleh, Ustaz? Boleh. Akhirnya amak mulai dari malam kini yang rukun-rukun saya dibaca. Hati-hati ya. Awak tujuan mendengar pengajianku bukan membuat ibadah kita menurun. Iko hanya bisa kita karajuan kalau situasinya darurat. Tapi kalau seandainya tidak darurat, tidak lari Gunung Merapi di Kajak, salatlah seperti biasa. Lah pada kesalahan tuh. Yang pertama menahan buang angin ketika melaksanakan sholat. Yang kedua buru-buru dan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Jadi dalilnya Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat pernah sholat mode di Kajawawau, tanggung capeknya bang. Nah, kemudian kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Salat balik antum belum salat. Diulang sampai kali jo sahabat tadi. Akhirnya kalau disuruh mulang ya Rasulullah, akhirnya Rasulullah kata sahabat tadi, di mana tak kesalahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau tidak tumanina. Makanya Bapak Ibu kalau ada imam terlampau kencang bacaannya, ya udah sekali itu ikuti saja, nanti setelah sholat sampaikan. Tapi ngewu sampaikan elok-elok. Imam, mohon maaf sebelumnya imam. Tadi imam baru sampai kami membaca Malik Yaumiddin, imam lah rukuk. Baru membaca Rabbana Subhan Rabbil Azimi, imam lah yang tidak. Pokoknya imam lambean sakit. Imam Amr itu sampaikan. Ada pernah salah satu musola di Candong, di Balik Raya. Pernah ada ustadz ceramah maghrib. Jadi ketika itu salat maghribnya tanggung capeknya bang. Dikomplainlah sama jamaah. Setelah kajian kata jamaah, Ustaz capek mana salat lambean salat ustaz tu sekete ustaz. Kata ustaz tu jadi lagu because salat isya ambo imam ambo lambean. Kira pas menjadi imam isya yo mana tanggung lambe gitu. Nah itu kurang ajaib. Makanya Bapak Ibu, salat jangan terlampau lambe, jangan terlampau capek. Lah, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat, terutama salat tarawih yang mana jumlah rakaatnya banyak. Tidak membaca niat di setiap takbiratul ihram. Itu kesalahan fatal. Ambo tanya ke Bapak Ibu, Ibu sama Pak membaca niat itu di awal takbiratul ihram pertama saja atau di setiap takbiratul ihram? Bila takana, ada bila takana ada Pak. Contohnya awak sholat tarawih berarti 20 rakaat ya Pak. Berarti awak 20 rakaat, 2 rakaat berarti barangkali takbiratul ihram dulu 10. Pertanyaannya, Ibu jawab Pak membaca niat di takbiratul ihram yang pertama saja atau di setiap takbiratul ihram? Pertama saja. Kalau Pak pertama saja. Kalau Ibu di setiap takbiratul ihram. Atau kita kesampingkan masalah itu sebentar dulu. Ibu jawab Pak membaca niat puasa bila di awal Ramadan saja sengaja aku berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan atau dibaca setiap malam? Setiap malam. Ustaz kami membaca niat puasaku bila Ustaz di awal Ramadan saja atau setiap malam? Bagi Bapak Ibu yang membaca niat di awal Ramadan saja, sengaja aku berpuasa sebulan penuh di awal Ramadan, silahkan. Tapi tolong dari tanggal 1 Kapatang sampai tanggal 30 besok ya mana puasa sebulan penuh jangan makan minum apa-apa. Itu aku yakin hari ke-7 mati tuh. Nah makanya awak puasa itu tidak sebulan penuh, tapi hanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari saja. Awak salat tarawih itu Bapak Ibu 20 rakaat itu bukan sekali salam, tapi 2 rakaat salam. Makanya Bapak Ibu kalau menurut mazhab Syafi'i, salat itu dimulai dari niat takbiratul ihram berakhir dengan salam. Tapi ada rukun setelah salam. Coba takwa kira-kira coba.
Salat dimulai dari niat takbiratul ihram, berakhir ketika salam. Rukun salat yang terakhir apa kira-kira tu? Tartib. Apa arti tartib? Berurutan, tersusun. Ketika kita lah selesai salam, lah selesai rukun salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat kita ingin tagak, wajib dimulai balik dari niat. Niat itu merupakan rukun tuh Pak. Kalau kita salat indah membaca niat, maka salatnya batal. Makanya Ustaz, boleh enggak kami baca di awal tarawih Ustaz? Sengaja aku salat tarawih 20 rakaat, 10 kali takbiratul ihram, 2 rakaat orang pemana. Jadi kita baca saja sengaja aku salat tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Selesai salam kita tagak ulang balik membaca niat. Ibu kalau tanya ke ustaz-ustaz yang paham masalah fikih, tanya ke Ustaz Abdul Somad, tanya ke Buya Yahya, tanya ke ustaz-ustaz kita yang paham fikih, beliau akan menjawab niat merupakan rukun dalam ibadah salat. Lah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Tadi rukuk tadi kan? Rukuk harus datar punggung tu kan? Oke. Bismillah. Bagi yang tak datar kan? Ingat Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan bagus Cik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau inyo mampu, contohnya awak masih muda, masih sehat, masih kuat, mampu inyo menyempurnakan rukuk, maka inyo sempurnakan rukuk. Tapi bagi orang, contohnya mak-mak yang lah umur 89 tahun, inyolah bungkuk ketika rukuk tu punggungnya ke bawah mana, atau misalkan awak sedang sakit, apa misalkan beronda, kiranya tajatuh. Awak kalau tajatuh di atas aspal tu biasanya yang lutut yang mana dulu biasa tu? Lutui. Karena memang ingin Bu, jatuh di atas aspal tu tak seindah jatuh cinta tu. Makanya Bapak Ibu, kadang awak ketika jatuh tu lutui awak lukul. Kemudian tak bisa ibu sempurnakan rukuknya tu. Tangannya tak di atas lutui tu, tapi di atas pahu atau di atas tulang karyanya. Boleh atau tidak Pak? Boleh, karena ada uzurnya. Atau karena faktor balik badan, atau karena faktor usia, atau karena faktor penyakit, tidak bisa nyelurin punggungnya, maka tidak ada masalah. Nah, bahkan contohnya, boleh tidak awak sholat di atas kursi, Bu? Boleh. Rukuknya itu batu saat cukup kita miringan badan sakit. Jadi boleh kami sholat di atas kursi itu? Boleh kalau ada uzurnya. Nah, makanya Bapak Ibu bagi yang ingin sholat duduk boleh. Silakan Bapak Ibu sholat tagak, dimulai dari tagak dulu kalau yang mampu tagak, letakkan kursi di belakang. Kemudian ketika kita sholat rasanya tak kau melanjutkan sholat dalam keadaan berdiri, boleh kita duduk. Tapi ingat sebelum kita duduk pastikan kursi itu masih ada di belakang. Kadang-kadang anak-anak kok lain-lain kurang ajar. Jadi boleh rukuknya mau dikus saja, rukuk dikus saja. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau ada uzur, tidak lurih pun punggungnya boleh. Tidak uzur dulu Pak. Ustaz. Maksudnya tak payah mampun itu. Lepas tu lah tagang tulang. Kamu itu ke mana? Ayo, tulang tagang itu uzur. Tulang tagang itu uzur. Apa arti uzur? Uzur adalah suatu hal yang memperbolehkan kita untuk tidak menyempurnakan. Itulah. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut. Seketelnya ke mana? Ngomong gitu ke mana? Ada pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Baik di dalam tema ataupun di luar tema, seputar masalah puasa, seputar masalah sholat, ibadah, muamalah, silahkan Bapak Ibu. Kalau enggak kita sholat ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, masuk kita ke terakhir doa, habis itu kita selesai. Yang terakhir kok paling penting tuh.
Kesalahan terakhir yang banyak dilakukan oleh umat Islam, tersingkapnya aurah ketika melaksanakan sholat. Kini kita bahas yang laki-laki, Bapak. Salah satu alasan aku ambo suku pakai jalabiah go. Ambo bisa memastikan aurah ambo pasti tertutup. Tapi kadang ketika ambo sholat, misalnya di saf yang kedua, di saf yang pertama ko ada abang-abang sehat badan ambo abang di muka ambo ko sabaleh 5 baleh jo badan ambo. Badannya gadang, pakai baju kaos, pakai celana jeans, ketika tagak pemandangannya yang mana-mana saja. Ketika inyorku, bajunya tangkek kate, celananya talorot ke bawah, mulai nampak bagian punggung bawah. Kata kamu lama tis nak ruku, assalamualaikum bentuknya apalagi pas sujud nanti. Cironya pas inyo sujud gode naudzubillah min zalik nampak celengannya, Bu. Pertanyaannya, Pak, andaikan maaf cakap nampak bagian belakang kau, Pak. Salatnya sah atau tidak? Enggak, batal bagus gitu aurahnya terbuka. Atau apa-apa yang merokok di dalam di masjid, kau Pak. Kau hati-hati, kau Pak. Andaikan apa merokok di dalam masjid, abu rokoknya jatuh ke Sarawak itu. Kemudian ada lubang sakete yang mana dari lubang itu tembus langsung ke paha kita. Nampak kulit paha kita. Salatnya sah tidak? Indah. Walaupun hanya sakete. Dan ibu pun mau dituju. Andaikan ibu salat, kemudian tersingkap kakinya. Apakah salatnya sah? Indah. Jadi kalau aurah padusiku yang mama sekolah, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Coba kita tengok muka ibu bateh-batehnya sampai mana? Yang bateh sampai mana dulu? Bateh tumbuh rambut yang wajar. Kemudian kiri paku-paku talingo kiri, paku-paku talingo kanan. Aku yang paling penting. Bagian bawah kok bateh, bagian bawah itu sampai leher atau sampai dagu? Dagu. Jadi kalau ibu misalnya pakai mukenah ibu sampai di siko atau sampai di siko? Iko A, iko B, yang mana betul? B. Kadang maaf cakap, amaknya maigang tali mukena tanggung kancangnya, kaluala ci 2 lay 3 lay rambutnya. Salatnya sah tidak? Indah. Kalau tersingkap kaki salatnya sah tidak? Indah, batal. Karena syarat sah salat itu adalah sitrul aurah, menutup aurah. Kalau tangan itu sampai mana tehnya tuh Ustaz? Sampai pergelangan tangan. Jadi andaikan ada ibu misalnya sholat menggunakan, kadang ambo cok tertukar apa nama bu? Manset, ambo kadang cok tertukar manset jok korset, kadang sama dia dah punya. Jadi ibu misalnya pakai manset mereka, ibu sholat tak pakai mukena, Allahu Akbar. Jadi ibu bisa memastikan pergelangan tangan ibu tertutup. Jadi yang nampak koko punggung sama telapak tangan. Sholat ibu sah tidak? Bapak takut ibu menjawab. Sah tidak? Sah. Sah. Karena batasan aurah ibu sampai pergelangan tangan. Makanya ibu kalau misalkan lagi dia tebus, ibu ingin tayamum karena tidak ada air, maka ibu boleh kok seperti kau saja. Tidak usah ibu sinsianan dengan ibu karena iko lengan itu termasuk bagian dari aurah. Makanya untuk bapak ibu perhatikan baik-baik, pastikan aurah kita tertutup, insya Allah salat kita sah. Baik, kalau ada pertanyaan kita salat ya bapak ibu, silakan. Ingat Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah mengatakan idza sajadal abdu, ketika hamba itu sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, ada 7 anggota tubuh yang wajib ikut sujud bersama dirinya. Yang 7 itu yang mana tubuh? Yang pertama wajah, kaniang sama hidung, hitung cie. Yang kedua telapak tangan, kafahu. Yang ketiga rukbatahu, lutut. Yang keempat qudamahu, 2 ujung jari kaki.
Iko masing-masing anggota tubuhku berbeda hukumnya gobo. Kalau kanir wajib tacacah kasajadah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk apa-apa, cobalah tengok pecinya, Pak. Kalau ada apa-apa pecinya mau diko, Pak. Kalau sembayangnya tak sah dulu, tak sah dulu. Nah makanya harus kanir harus tacacah. Ibu pun mau dituju. Ibu ketika sujud mungkin mentang-mentang baun sajadahnya karena lambok misalkan nyukambangannya sajadahnya sujud inyo di atas mukenahnya tadi, maaf, di kambangannya mukenahnya sujudnya di atas mukenahnya tadi, maka sholatnya tidak sah. Kalau tangan Pak Ustaz, kalau tangan boleh tacacah, boleh tatutir. Misalkan contoh ketika ambo di Mesir dulu, itu ambo mendaki Bukit Sinai sampai Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Itu ambo mendaki Bukit Sinai bertepatan dengan puncak musim dingin, Pak. Di puncak Bukit Sinai itu suhunya min 8 derajat Celcius, Pak. Lebih dingin daripada freezer kulkas ibu itu. Ambo di atas itu sholat tuh mah, itu pakai sarung tangan tabah tuh, Pak. Sujud ambo tangan ambo talampuk dengan apa tadi, dengan sarung tangan tuh. Nah sholatnya tetap sah. Atau contohnya awak kini sholat tak ada yang pakai sarung tangan, kan suhunya normal tuh. Awak letakkan tangan sah. Jadi kalau ibu boleh tak tangan tak tutup yang kena, jawabannya boleh. Tapi afdolnya tangan tak caca langsung kah saja. Kalau lutut wajib tak caca, laki-laki maupun perempuan. Kalau ujung jari kaki, nah itulah beda kita je manusia, Pak. Kalau laki-laki boleh tak cacah, boleh indah. Dalam artian kita boleh salat pakai kos kaki, boleh indah. Kalau perempuan tak cacah atau indah, yang penting wajib tertutup. Ada agak cik lain? Silakan. Silakan. Nah, berarti indak sengaja tak buka. Ambo tanya ke Bapak Ibu sekalian je. Misalkan awak sedang sholat, indak sengaja tersingkap kakinya, sholatnya sah atau tidak? Sah. Oke. Andaikan ibu indak sengaja, sama-sama indak sengaja, Bu, yang tadi indak sengaja tersingkap kakinya, sah atau tidak? Kok tak ibu menjawab? Dah kamu gigi ya, Bu? Oke, sah tidak? Sah. Kini awak indak sengaja takkan tuik ketika salat. Nah, salatnya sah tidak? Tapi sah. Maaf, Bu. Sah tidak? Jawabannya Bapak Ibu, terkentut dengan terbukanya Allah itu sama-sama membatalkan salat. Inyo sengaja atau indahnya, kalau inyo sengaja membuka aurahnya, salatnya batal, inyo wajib ulang salat balik. Tapi kalau inyo indak sengaja, nah indak sengaja kok Bapak Ibu, itu kalau Imam An-Nawawi mengatakan, kalau inyo indak sengaja, maka ditengok dalam dua kategori kau. Kalau inyo sadar, contohnya misalkan, ibu kata ibu di belakang ibu, iya katanya dia, amu mohon maaf ya tadi itu Bu, tadi amu dari belakang nampak kaki ibu tersingkap. Inyo tak sengaja dan kemudian inyo tahu atau tidak? Ingat ya setelah inyo sholat inyo tahu atau tidak? Tahu kan dia tahu sama ibu di belakang. Oh tahu kak kaki yang buat tadi itu? Iya Bu, inyo wajib ulang sholat balik. Karena inyo tahu. Tapi kalau inyo indak tahu, misalnya contohnya ibu sholat di rumah misalkan, ketika ibu sholat, kemudian ibu melakukan sesuatu yang membuat aurah ibu terbuka, contohnya beberapa helai rambut ibu terbuka keluar, atau kaki ibu tersingkap, atau leher ibu nampak. Ketika ibu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba menangis anak di kamar. Menangis anak kalau baru jaga lalu. Akhirnya apa kata Bu? Iya nak, mama sawantale tibo. Ibu buka mukena, ibu langsung sampai ke kamar. Ibu tersingkap enggak orangnya tadi? Iya. Ibu tahu atau tidak? Tidak. Maka ibu tidak berdosa kalau tidak mengulang salat. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengatakan kalau kita sadar
maka kita wajib mengulang sholat. Tapi kalau indak sadar, maka indak perlu mengulang sholat karena kita tidak tahu. Lah, salat kita lewat. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu saja yang bisa mau sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang mengundang Ambo kamar itu Bu Asni, ya bro, Bu Asni bro, Bu Asni. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jadwal Ambo malam kini di Masjid Raya Damunamuang, tapi alhamdulillah qadarullah memang yang namanya mungkin rezeki Ambo basuh aja Bapak Ibu. Malam kini Ambo kosong, ternyata aja pengurus pun ternyata kebetulan malam kini Ambo kosong juga Ustaz itu. Mudah-mudahan kajian kita yang sederhana kok menambah keilmuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zaki yang telah menyampaikan ceramah agama kepada bersama. Bapak Ibu sekalian, nanti video ini akan kita upload insyaallah. Jadi setiap ada kegiatan ceramah Ramadan, insyaallah kita usahakan, kita upayakan untuk memvideokan, mendokumentasikan. Nanti insyaallah akan diupload di Facebook. Namanya Masjid Baitur Rahim Kota Kati. Buka saja kalau ada Facebook. Nanti ikuti Facebook itu, insyaallah. Jadi bisa dilihat kembali. Nah, mudah-mudahan Facebook itu baru dibuat baru awal puasa datang. Gitu. Oke, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.